Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Math people. Salam math mood dulu ya. Jaga moodnya buat tetap belajar matematika, oke? Nah, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kemarin karena kita kemarin udah belajar tentang himpunan. Hari ini kita coba untuk membahas tentang persamaan garis lurus atau PGL. Ini nanti di SMA atau di perkuliahan itu sudah pasti akan ada materi tentang persamaan garis lurus. Jadi tonton videonya sampai habis biar nggak gagal paham. Kemudian klik like dan juga subscribe-nya. Kalau misalnya kalian ada request materi, kalian boleh komen di bawah. Oke, math people ya. Oke, kita mulai. Nah, persamaan garis lurus itu sebenarnya apa sih, Kak? Jadi kalau pengertian garis lurusnya apa, Kak? Nah, garis lurus itu merupakan kumpulan dari titik-titik yang sejajar gitu. Nah, sekarang Kak, kalau misalnya ditambahin kata-kata persamaan garis lurus, berarti apa, Kak? Persamaan garis lurus itu tuh maksudnya adalah perbandingan antara koordinat Y dan koordinat X-nya. Jadi dia merupakan sebuah perbandingan dari sumbu Y dan juga sumbu X-nya gitu. Nah, di sini ada dua titik yang terletak di sebuah garis. Nah, kalau misalnya kita udah bahas tentang persamaan garis lurus, itu sudah jelas kita juga akan membahas tentang kemiringan dari sebuah garis. Oke ya. Jadi kalau misalnya kalian punya garis, oke, dengan titik Y sama titik X dihubungkan dengan sebuah garis di dua koordinat itu, kemudian dia akan punya sebuah kemiringan. Ini tuh miringnya berapa sih, Kak? Gitu ya. Itu namanya adalah gradien. Simbolnya apa, Kak? Simbolnya adalah huruf M kecil. Oke, math people? Gradien atau M itu bisa ditentukan dengan beberapa cara sesuai dengan jenis persamaannya kalian atau sesuai dengan yang diketahui. Oke? Coba kita masuk ke cara untuk menentukan gradien yang pertama. Yang pertama, kalau misalnya form kalian itu lengkap persamaannya, kayak AX plus BY plus C sama dengan 0, kalian bisa mendapatkan nilai M atau carinya itu tinggal membagi si komponen X dibagi dengan komponen Y. Nah, yang ketiga, Kak, kalau misalnya kita dikasih dua titik gimana tuh, Kak? Kayak misal kita kan dikasih X1, Y1 kan. Kemudian kita juga dikasih titik yang kedua X2, Y2 gitu. Intinya kalian itu harus dapat delta Y sama delta X-nya. Delta Y per delta X. Ya kan? Delta Y-nya siapa? Y2 min Y1. Terus delta X-nya siapa? X2 min X1. Udah, buat nyari M-nya pasti ketemu deh. Oke ya, math people ya. Nah, aku mau kasih tahu juga ke kalian bahwa kalau misalnya kalian punya dua garis, oke? Kalian punya dua garis. Kalau misalnya garis kalian itu sejajar, maka kemiringan dari garis satu itu akan sama dengan kemiringan di garis kalian yang kedua. Contoh, kalian punya gambar kayak gini, terus ini sama ini sejajar gitu. Berarti kemiringannya akan sama. Yang kedua, kalau nggak sejajar gimana, Kak? Biasanya mereka akan tegak lurus. Nah, nilai dari gradiennya itu nanti akan sama dengan M1 dikali M2, itu nilainya adalah min 1. Tinggal dipecahin aja ini untuk mencari si M1 atau M2 sesuai dengan yang kalian perlukan gitu, math people. Oke, karena untuk gradien kita udah paham, aku anggap kalian semua udah paham karena itu gampang. Kemudian kita masuk ke rumus untuk menentukan PGL-nya. Rumus menentukan PGL atau persamaan garis lurus. Nah, di sini juga ada beberapa cara atau beberapa metode sesuai dengan yang diketahui, math people. Nah, sama kayak tadi bahwa kalau misalnya kita bahas tentang persamaan garis lurus atau PGL, itu akan ada beberapa bentuk umum
Jadi apakah dia diketahuinya cuma satu titik, terus kemudian ada sumbu 0,0-nya, apakah dia diketahui gradiennya, atau dikasih taunya 2 titik gitu ya. Nah, itu tuh penentuan dari garis lurusnya atau persamaan garis lurusnya itu juga akan beda gitu. Oke, kita tentukan persamaan garis lurus. Yang pertama, kita itu harus tahu bentuk umumnya dulu. Y sama dengan mx. M-nya udah tahu dong, ini yang pasti gradien, ya nggak? Nah, kalau misalnya kalian punya bentuk umum kayak gini, Math People, sudah pasti dia itu berada dari titik pusatnya. Berada di titik pusat. Titik pusat itu berapa berarti? 0,0. Nah, di sini pasti kalian itu dikasih tahu nilai gradiennya atau nilai M-nya. Contoh boleh nggak, Kak? Boleh. Misal, tentukan persamaan garis lurus. Tentukan PGL dengan pusatnya itu 0,0. Kemudian dia itu punya M-nya berapa ya? 2 deh misal. Nah, kalian kan tahu bentuk umumnya ya. Bentuk umumnya Y sama dengan MX. M-nya aja kalian ganti sama 2. Jadi persamaannya jadi apa, Kak? Y sama dengan 2X. Gitu aja, Math People. Lanjut nih, Kak. Itu mau belum menantang ya. Nah, yang nomor 2 ini kalian itu akan dikasih tahu titiknya, satu aja titiknya, X1, Y1. Abis itu kalian dikasih informasi tambahan tentang M. Persamaannya gimana, Kak? Y min Y1 sama dengan M dikalikan dengan X min X1. Udah deh, dapat rumusnya. Oke, kita lanjut ke bentuk yang terakhir, abis itu kita bahas soal, oke ya. Kalau misalnya kita dikasih tahu 2 titik, berarti kan kita punya X1, Y1 sama X2, Y2 kan. Nah, cari persamaannya gimana, Kak? Sama intinya, jadi kalian itu punya Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Atau kakak biasanya nulisnya biar gampang ingat, Y min Y1 per delta Y sama dengan X min X1 per delta X biar nggak ketukar. Kalau delta Y berarti Y2 min Y1. Kalau delta X berarti X2 min X1 gitu, Math People. Kak, ini aku teorinya udah ngerti, tapi untuk pembahasan soalnya belum. Oke, kita bahas soal. Kita tentukan gradien dari apa nih, Kak? Dari misal titiknya 0,0, dia itu melalui titik 0,0. Terus habis itu dia lewat juga ke titik A. Titik A-nya ini ada di koordinat min 20,25. Gimana nih, Kak, gradiennya? Ingat, seperti yang tadi kakak udah jelaskan bahwa jika diketahui koordinat 0,0 dan diketahui titik, satu titik, intinya kita itu harus bisa cari delta X sama delta Y-nya kan. Berarti M-nya itu akan sama dengan delta Y per delta X. Benar gak? Itu jawabannya apa nih, Kak? Tinggal kalian bagi aja. Atau cara gampangnya kalian itu tinggal masukin B per A, ya enggak? Kenapa, Kak? Ya karena kan ini udah ada di 0,0. Kalau udah 0,0 gampang aja, tinggal kita bagi ini aja. Berarti jawabannya berapa? 25 per min 20. Berapa tuh? Min 5 per 4. Itu M-nya. Gampang ya, Math People ya? Kita lanjut ke soal yang kedua. Yang tentukan gradien dari apa nih? Titik satunya misal namanya A, itu min 4,7. Kemudian titik 2-nya itu 2, min 2 misal, ya enggak? Terus, Kak, tadi cara dapetinnya gimana? Ingat, kita intinya harus ngedapetin apa? Delta Y per delta X. Kalau delta itu berarti pengurangan antara X2 min X1, Y-nya juga delta Y, Y2 min Y1, gitu kan?
Identifikasi dulu, ini X1, ini Y1. Terus ini X2, ini Y2, gitu ya. Tinggal dikurang aja kan. Y2 dulu, Y2 berapa? Min 2. Dikurang Y1, Y1-nya 7. Per X2, X2-nya berapa? X2-nya 2, dikurang sama X1, min 4, gitu. Berarti berapa nih? Min 9 per 6 ya. Berarti jadi berapa? Min 3 per 2. Itu gradiennya, math people. Gampang ya? Lanjut yang ketiga, Kak. Kalau misalnya kita dikasihnya persamaan, terus kita ditanyain tentang si M-nya, nentuinnya gimana? Contoh persamaannya lengkap ya. 4X plus 5Y min 6 sama dengan 0. Buat dapetin M-nya gimana tadi? Tinggal min A per B. Tinggal dicari min A per B-nya. Min A-nya berapa nih? Ini A-nya, ini B-nya toh. A-nya berapa? 4 per B-nya 5. Min 4 per 5 gitu, math people. Selanjutnya, Kak, kalau untuk mencari persamaan garisnya gimana tuh, Kak? Misalnya kita dikasih tahu titiknya, habis itu kita dikasih tahu M-nya gitu, Kak. Misalnya nomor 1 kita itu mau menentukan persamaan dari yang sumbunya 0,0. Habis itu dikasih tahu M-nya. M-nya berapa? M-nya min 4 per 5 misal. Terus kita mau dapat persamaannya gimana? Ingat, tadi kan yang pertama apa? Kalau ada titik 0,0 berarti pakai persamaan dasar Y sama dengan MX. M-nya berapa? Ini. Ya udah, tinggal substitusi aja. Y sama dengan min 4 per 5X. Nah, untuk yang kedua, contoh titiknya di 0, min 2. Habis itu kita dikasih tahu M-nya. M-nya berapa? 3 per 4 misal. Cara nentuin persamaan garisnya gimana, Kak? Ini berarti pakai form biasa juga, tapi ditambahkan dengan C-nya atau konstantanya. Y sama dengan MX plus C. M-nya kita udah tahu, betul? Habis itu kita taruh di belakang ini C-nya. Mana C-nya? Ini. Berarti kita akan dapatkan nilainya adalah Y sama dengan 3 per 4 X min 2. Gitu, math people. Nah, yang terakhir, Kak, kalau misalnya kita dikasih tahu 2 titik nih malahan, berarti nyarinya gimana? Oke, kita coba ya. Misal kita dikasih titiknya maunya apa nih? 4,5 sama min 5,3. Min 5,3. Berarti udah jelas dong, ini pakai cara yang terakhir tadi Kakak jelasin. Buat soal yang terakhir ini, kalian itu bisa pakai 2 metode. Yang pertama, kalian itu bisa cari dulu M-nya, habis itu kalian masukkan ke persamaan yang biasa. Persamaan yang membutuhkan variabel M, kayak Y min Y1 sama dengan M dikalikan dengan X min X1. Tapi dengan catatan kalian dapat M-nya dulu. Atau yang kedua, kalian bisa pakai metode yang tadi, yang terakhir tuh, yang Y min Y1 per delta Y, kemudian X min X1 per delta X. Terserah kalian nyamannya pakai yang mana. Oke lah, kita bahas dua-duanya deh. Nah, dari soalnya itu kita coba cari gradiennya dulu. Cara cari gradien tuh gimana kalau ada 2 titik tadi? Kalau ada 2 titik berarti kan tadi delta Y per delta X. Y2-nya siapa, Y1-nya siapa, kemudian X2-nya siapa, dan X1-nya siapa gitu. Berarti kan kita dapatnya apa nih? 3 dikurang, ini M ya, 3 dikurang 5 per bawahnya min 5 dikurang 4 kan? Berarti dapatnya berapa nih? Min 2 per min 9. Betul? Minnya dicoret aja, jadi 2 per 9. Nah, setelah kita dapat M-nya, kita tinggal masukkan ke persamaan yang Y min Y1 sama dengan M dikali dengan X min X1. Y1 sama X1-nya siapa? Kita lihat di soal. 4,5 ya. Berarti kan kita dapat X-nya itu, X1-nya 4, Y1-nya adalah 5 kan?
Kemudian dapat M-nya siapa? M-nya 2/9. Udah deh, bisa dimasukin semua ke sini. Udah, yang dibutuhin semuanya udah lengkap, tinggal disubstitusi aja. Y min 5, betul? Sama dengan M 2/9 dikali X min X1. X1 nya siapa? 4. Udah gitu aja. Udah deh, kalau misalnya kayak gitu tinggal ini min 5 nya dioper aja ke belakang. Kan kita butuhnya Y sama dengan kan 2/9 X min 8/9 tambah 5 gitu. Berarti jawabannya berapa nih Kak? Y sama dengan 2/9 X dikurang 37/9 gitu, math people. Gampang ya? Ini buat cara yang pertama. Nah, cara yang kedua Kak. Nah, cara yang kedua ini sebenarnya lebih gampang. Kalian tinggal identifikasi aja mana X1, X2 nya, terus Y1, Y2 nya tinggal dikurangin aja. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1 gitu. Kita tinggal substitusi aja nih ya, berarti dari persamaan yang kita punya ini disubstitusi pakai angka-angka yang ada di soal. Jadi kan tinggal Y min Y1. Y1 nya siapa? Y1 nya sih 5. Habis itu per Y2. Y2 nya siapa? 3 min Y1. Y1 nya tadi 5 kan. Terus habis itu si X. X nya dikurang dengan X1. X1 itu nilainya 4 per X2 min X1 min 5 min 4. Tinggal disederhanain aja. Y min 5 per min 2. Habis itu X min 4 per min 9. Tinggal dikali silang. Nanti hasilnya akan sama dengan metode pertama yang tadi kita pakai untuk cari si persamaan ini. Gimana people? Semoga paham ya dengan penjelasan PGL aku kali ini. Mungkin segitu dulu pembahasan kali ini. Jangan lupa klik like dan juga subscribe-nya. Salam math mood dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.